Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Imaduddin Dwi Hananto dari Institut Tazkiyah Bogor, Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor, kelas MPIA, jurusan Bisnis Manajemen Syariah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Marketing Internasional, di sini saya akan menjelaskan tentang produk Islamic Wars ke Eropa. Bagaimana caranya busana-busana muslim itu bisa kejual ke Eropa untuk bisa bersaing. Bagaimana cara ekspornya, bagaimana peraturannya, dan pesaingnya di sana, persaingannya di sana. Oke, lanjut. Yang pertama, kita harus mengetahui kenapa sih bisnis ini harus dilaksanakan, apa maksud dan tujuannya. Kenapa kita mengambil produk busana muslim? Karena di Eropa sana kaum muslim sangat banyak. Walaupun bukan jadi masyarakat mayoritas, tetapi kebutuhan kaum muslim terhadap pakaian muslim itu sangat tinggi. Dan kita harus diiringi dengan zaman fashion sekarang. Tujuannya adalah yang pertama, berperan aktif dalam mensuarakan fashion Islamik. Kita harus selalu mempromosikan, memperkenalkan desain-desain variasi warna terhadap kaum muslim. Target kita bukan hanya kaum muslim saja memakai, tapi kita bisa menggantikan baju-baju yang tidak berhak atau kurang bahan. Yang kedua, menyediakan kebutuhan fashion Islamik bagi masyarakat Eropa, terutama kaum muslim di Eropa. Itu yang paling utama. Tapi kita juga bisa menyediakan fashion yang baju muslim tapi bisa dipakai untuk kaum non muslim. Walaupun itu sangat susah, tapi kita harus berusaha untuk bisa melakukannya. Yang ketiga, variasi dan desain mengikuti zaman sekarang dengan model fashion Islamik. Jadi, untuk selalu bersaing dalam fashion ini, kita harus bisa merubah desain sesuai negara-negara itu tersebut. Dan mendukung penuh produk baju Islamik. Kenapa kita harus mendukung? Bukan hanya kita saja menjual produk kita, produk muslim, tapi partner-partner dari negara-negara lain yang ingin memasok produk pakaian muslim, kita harus dukung itu semua. Dan yang terakhir, menjaga keharmonisan pelanggan baru dan pelanggan lama. Itu sangat penting dalam strategi pemasaran. Kepuasan pelanggan lebih utama. Apabila pelanggan lama sudah nyaman dengan membeli di kita, insya Allah dia akan memperkenalkan sendiri tanpa kita mempromosikannya. Lanjut. Latar belakangnya, populasi muslim yang tumbuh di Eropa itu menawarkan banyak peluang. Secara tradisional, pasar busana buatan sendiri atau yang sudah ada di negara tersebut, dan pakaian khusus. Pakaian khusus bisa jadi itu pakaian modern yang mengikuti zamannya. Ada permintaan untuk pakaian berkualitas tinggi. Kenapa berkualitas tinggi di sana? Karena dia tidak mau kalah dengan
baju-baju yang lain dari segi bahan tekstil, warna, dan desain. Di sana sangat ketat peraturannya dalam pemakaian bahan, warna, dan lain-lainnya. Itu kita akan jelaskan. Bab kedua itulah perkembangan fashion Islamik. Masuknya orang Islam itu dengan jualan, menaiki kapal, menepi-nepi, dan menawarkan dagangan. Kita jangan kalah dong. Di zaman Nabi saja, zaman dulu saja, sudah diajarkan cara berdagang. Kita harus bisa bersaing dengan sehat. Perkembangan fashion Islamik dalam beberapa tahun terakhir, Eropa telah mengalami gelombang masuknya para pencari suaka atau yang melarikan diri dari konflik Suriah dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Gelombang migran Muslim ini telah memicu perdebatan tentang kebijakan imigrasi dan keamanan, dan banyak negara yang telah menimbulkan pertanyaan tentang jumlah Muslim Eropa saat ini dan masa depan. Untuk melihat bagaimana ukuran populasi Muslim Eropa dapat berubah dan beberapa dekade datang, udah ada yang melakukan research, telah membuat model 3 skenario. Yang pertama, bervariasi tergantung pada tingkat migrasi di masa depan. Ini bukan upaya untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan serangkaian proyek tentang apa yang bisa terjadi dalam keadaan yang berbeda. Itu sudah dijelaskan bagaimana cara berkembangnya fashion Muslim itu. Oke. Sebelum kita menjelaskan bagaimana produknya, kita harus mengetahui bagaimana sih keamanan perizinan untuk berjualan di Eropa. Untuk keamanan produk, umumnya itu adalah untuk semuanya. Keselamatan, petunjuk keselamatan produk umum Uni Eropa berlaku untuk semua produk konsumen termasuk pakaian. Ini mengamatkan semua produk yang dipasarkan Eropa harus aman digunakan. Jadi mau makanan, mau minuman, mau pakaian, itu dari bahan-bahan yang cocok kita pakai dan tidak disalahgunakan. Yang kedua, dalam peraturan pengemasan, Eropa mempunyai peraturan khusus tentang pengemasan, packaging, cara kita mendesain produk kita, menyimpan bagaimana produk kita itu harus sesuai aturan. Kalau di Indonesia mungkin pakai plastik saja bisa, tapi di Eropa ada ketentuan khusus untuk dalam pengemasan produk. Eropa memiliki peraturan khusus tentang pengemasan dan pengemasan limbah. Persyaratan ini betulnya untuk mencegah produksi limbah kemasan, mempromosikan penggunaan kembali kemasan, dan dengan demikian mengurangi pembuangan akhir dari limbah tersebut. Itu sudah dijelaskan. Kenapa ada peraturan pengemasan? Karena Eropa itu sangat mempedulikan alam. Bagaimana sih dalam pengemasan itu, kayak kita memakai plastik dan pengemasannya gimana biar kita tidak mengotori lingkungan, bagaimana biar bisa dipakai lagi. Itu ada peraturannya, itu udah dikelola sama Eropa. Mungkin kalau misalkan untuk lebih tahu lanjutnya, kalian bisa cari di website yang tentang peraturan pengemasan. Yang ketiga, bahan kimia. Kalau di pakaian itu bisa aja bahan kimia atau warna. Ada salah satu website, saya akan memberikan linknya. The Rich, linknya ntar di selesai penjelasan ini. The Rich daftar namanya pengawasan The Rich. Daftar regulasi dibatasi bahan kimia dan produk yang dipasarkan di Eropa. Misalnya, REACH membatasi penggunaan pewarna azo dan penghambat api tersebut dalam produk tekstil. Nah, kenapa ada peraturan dan bahan kimia?
Kalau misalkan bahan kimia itu gampang terbakar atau pewarnanya nggak cocok dan bisa melukai kulit kita, sangat beresiko. Makanya dalam pewarna itu sangat diatur. Walaupun dalam pakaian tidak banyak memakai bahan kimia, tapi kita harus mempelajarinya dulu dalam berjualan di Eropa. Oke. Yang ketiga itu ada sertifikat tekstil, sertifikat kain. Kenapa harus ada sertifikatnya? Karena untuk uji kelayakan, apakah pakaian ini kostum muslim, desainnya udah bagus tapi tidak masuk sertifikat tekstil, itu tidak bakal diizinkan berjualan di Eropa. Keberlanjutan mendapatkan dukungan di seluruh sektor pakaian, jadi dominan dari pembeli untuk sertifikat tekstil berkelanjutan. Ada organisasinya, The Organic Standard Tekstil Global, menyatakan tanggung jawab lingkungan dan sosial di seluruh rantai produksi agar memenuhi syarat produk tekstil harus memiliki lebih dari 70% serat organik, serat alami. Jadi bukan buatan, jadi yang kain kan alami. Ada juga standar 100 sertifikat memastikan penggunaan yang bertanggung jawab dari bahan kimia. Tekstil aja harus ada sertifikatnya. Dan itu untuk menghindari, untuk mengetahui dia pakai bahan kimia. Bahan kimia apa? Mungkin bisa dibaca lebih lanjut dalam proposalnya. Habis sertifikat kita harus tahu peraturan tekstil. Menurut peraturan tekstil di Uni Eropa, produk tekstil harus diberi label atau ditandai untuk menunjukkan komposisi serat mereka dalam bahasa negara tempat kamu menjual produk Anda. Label ini harus tahan lama dan tahan sobek, terpasang dengan aman, mudah dibaca, lihat, dan diakses. Jadi, dalam pengemasan kita harus menjelaskan dalam pembuatan pakaian ini memakai bahan-bahan apa saja, dan kita harus mempunyai brand sendiri. Brand untuk apa? Masyarakat tahu, atau organisasi pengawas tekstil itu bisa mengecek produk kita apakah layak diperjualbelikan atau tidak. Sudah kita mengetahui bagaimana perizinan produk pakaian di Eropa, kita harus mengetahui apa saja yang dijual di Uni Eropa, deskripsi produknya. Pakaian dan aksesoris khusus untuk konsumen Islam mencakup beragam produk, diantaranya misal satunya kaftan, sari, abaya, jilbab, kurta, tobes, atau enggak nikop. Tapi untuk nikop itu sangat jarang diperbolehkan di Uni Eropa. Jadi saya tidak memasukkannya. Pakaian Islami juga termasuk item pakaian lainnya yang menegaskan kode pakaian Islami, seperti gaun panjang, lengan panjang, rok maksi, celana lebar, pakai longgar, dan garis leher tinggi. Yang paling booming-boomingnya itu garis leher tinggi yang laku di pasaran. Untuk kualitas, kita harus mengetahui kualitasnya. Dalam kualitas, penggunaan pakaian Islami menggabungkan pakaian keagamaan dengan tren mode. Jadi, dengan peraturan Islami, kita juga harus mengikuti zaman. Dalam mengikuti zaman, kita jangan lupa dengan peraturan ekonomi. Peraturan keagamaan. Dalam ungkapan biasanya sederhana. Pakaian sering dipakai mengacu pada gaya berpakaian saat ini yang umumnya kurang mengungkapkan, tetapi juga biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pakaian keagamaan pada umumnya, dan sering juga dikaitkan dengan pakaian Islam secara lebih spesifik. Apa yang dianggap pakaian Islam bisa berbeda dari satu negara ke negara lain, dari orang lain ke orang lain, tapi secara umum itu menyiratkan panjang di bawah lutut, lengan panjang, garis leher tinggi. Jadi
Kalau untuk pakaian wanita itu harus memenuhi syarat syar'i yang sudah ditentukan oleh agama. Walaupun kita dipakaikan sehari-hari kayak pakai kaos, tapi kita sesuai agamanya, peraturan dari agama Islam. kain yang digunakan dalam pakaian muslim yang tinggal di iklim yang relatif panas, kita harus menyesuaikan bagaimana customer atau orang-orang Eropa sangat sejuk memakai kostum kita, memakai fashion Islamik. Kalau untuk daerah panas, bahan-bahannya jangan terlalu tebal. Dan sebaliknya, apabila daerah dingin, bagaimana fashion muslim itu bisa menghangatkan badan? Iklim sedang dan dingin membutuhkan bahan yang berbeda dengan menciptakan kebutuhan setidaknya untuk koleksi musim panas dan musim dingin. Jadi berbagai negara akan berbeda-beda bahan, ketebalan kainnya, dan modelnya. Material. Kualitas secara tradisional sangat penting dalam pakaian Islami. Perdagangan pakaian Islami Eropa telah lama menjadi pedoman pasar, didominasi oleh penjahit dan impor dari negara-negara asal muslim Eropa atau latar belakang etnis mereka yang spesifik. Jadi yang menyuplai material itu bisa jadi negara-negara yang rata-rata mayoritas agama Islam. Dan impor dari negara muslim, ada juga salah satu kain polyester dengan banyak hiasan sering digunakan untuk pakaian tradisional dan acara-acara khusus. Boleh memakai hiasan atau menambah nama model asal tidak menambah hawa nafsu, tapi untuk menjaga, untuk fashion saja tidak apa-apa, tidak untuk menarik perhatian orang-orang. Ada peluang pasar kedua, jenis pakaian Islam yang secara alami dan tidak eksklusif. Nah, ukuran. Ini sebenarnya ukurannya setiap negara beda-beda ya. Saya udah bikin tabel. Ini ada sih di salah satu link untuk patokannya, ukurannya. Itu sangat lengkap di setiap negara-negaranya. Size 12 itu United Kingdom atau Amerika. Size 40 Belgia atau Prancis. Size 38 itu Norway, Finlandia, Denmark, Belanda, Jerman. Size 42 atau 44 Portugal atau Spanyol. Untuk ukuran pakaian Islami sangat penting dan membentuk lebih spesifik. Pakaian Islami tidak harus pas ketat. Kenapa? Tidak apa-apa memakai longgar, tetapi fashionnya harus dapat, gayanya harus dapat dalam pakaian muslim. Kita habis itu membahas warna dan desain. Preferensi dalam warna dan desain pakaian Islam sangat bervariasi di kalangan muslim. Eropa sebagai besar mengikuti tradisi dan tren negara warisan mereka. Tapi ada juga sebagian besar para desainer fashion muslim itu menyesuaikan gaya keseharian, kesederhanaan, atau mengikuti zaman fashion zaman sekarang. Yang ketiga itu ada pelabelan. Nah, label itu di dalam pakaian itu sangat penting. Contohnya ukuran asal atau ukurannya diberitahu dalam pakaian itu ukurannya berapa, kainnya apa, atau instruksi cuci dan perawatan. Itu sangat berguna. Juga sangat umum, tetapi hanya dapat digunakan berdasarkan kontrak dengan asosiasi atau organisasi. Ada juga nih salah satu organisasi menurut Ginetek, label harus mencakup yang berikut: perawatan umum dan peringatan, pencuciannya gimana, pengeringannya gimana, setrikaannya gimana, atau perawatan tekstil profesionalnya gimana. Habis itu pengemasan itu cara importnya atau mengurus dokumennya gimana.
Dokumen kemasan eksternal untuk pakaian harus meliputi produsen, menerima, komposisi, ukuran, jumlah capping, identifikasi kontak, jumlah total kontak, berat besi dan kotor. Itu untuk mengurusi dokumen untuk kita bisa ekspor ke luar negeri atau khususnya Eropa, atau enggak untuk masuk diizinkan dalam penjualan di benua Eropa. Spesifikasi importir terus dapat juga. Spesifikasi importir itu juga dapat. Misalkan setiap pemesanan harus dikemas sesuai dengan instruksi importir. Setiap importir memiliki persyaratan khusus untuk penggunaan bahan kemasan, kotak isian ya kayak pakai PlayStation atau wadah penyimpanan. Selalu tanyakan spesifik pesanan importir yang menjadi bagian dari pesanan pembeli. Untuk pengamanan importir juga. Dan untuk juga mencegah kerusakan. Pengemasan pakaian dengan benar meminimalkan risiko kerusakan. Kemasan biasanya terdiri dari setiap artikel yang dikemas dalam polybag untuk melindungi kain dari kelembatan, air, radiasi, matahari atau pewarnaan. Jadi penjagaan kerusakan itu dalam pengemasan itu sangat penting untuk kelembatan air, kualitas kainnya lagi. Kalau misalkan datang airnya masuk, itu udah bau apek atau kena radiasi panas, itu warnanya sudah sangat jadi jelek. Warnanya jadi tidak sesuai yang kita inginkan atau kualitas produk yang dikeluarkan awalnya. Nah, dimensi dan berat itu harus dipertimbangkan dalam importir kita mengirim barang atau kita mengirim barang. Pembeli Eropa semakin berupaya mengurangi bahan kemasan. Jadi warga Eropa itu sangat peduli tentang bagaimana dia bisa membeli barang dengan biaya ongkir paling semurah-murahnya, tapi kualitas sangat bagus. Ukurannya kemasan berarti peningkatan kesinambungan, tetapi juga mengurangi biaya dan meningkatkan margin. Sementara pengepakan dan pengemasan harus memberikan perlindungan maksimal. Anda juga harus menghindari penggunaan bahan berlebih atau udara pengiriman. Pembuangan limbah adalah biaya bagi pembeli. Jadi Anda harus memikirkan itu semua. Bahannya. Dalam bahannya juga, para importer secara terus-menerus melarang bahan kemasan tertentu untuk alasan keberlanjutan, serta untuk mengurangi biaya dengan pembuangan kemasan. Bahan kemasan yang ekonomis dan berkelanjutan lambat lalu semakin populer. Menggunakan bahan kemasan biodegradable bisa menjadi peluang pasar, dan bagi beberapa pembeli bahkan bisa menjadi persyaratan. Nah, habis kita menjelaskan bagaimana produknya, sertifikasi tekstilnya gimana, sertifikasi pengirimannya gimana. Kalau untuk menanyakan, Kak, bagaimana sih caranya mengirim barang dari Indonesia ke Eropa atau nyari pangsa pasar, bisa dilanjutkan atau jelaskan di lain waktu. Sekarang pemasaran. Pemasaran itu kita ambil 3. Sosial media yang sedang lagi bumi-buminya, online, event, setiap acara, atau nggak toko. Terus ada sosial media, e-commerce. E-commerce kayak e-commerce itu contoh kayak Amazon, Linky ID bisa, Facebook bisa, Instagram bisa, WhatsApp bisa. Manfaatkan semua sosial media kalian untuk mencari pelanggan. Saya akan memberikan satu contoh cara mencari pelanggan di luar negeri. Contohnya itu mencari informasi di Linky ID atau di website Chrome. Bagaimana cara Chrome dapat namanya manajer atau perusahaan yang menjual, atau kita menjadi distributor dan
untuk dijualkan itu kita harus menarikan langsung ke pasarnya, ke tokonya. Bagaimana cara kita mendapatkan nomor telepon manajer, bagian HRD, atau orang-orang penting di perusahaan itu sendiri. Kita harus mengetahui nama perusahaannya, dan di link ID itu bakal ketahuan. Kalau kita sudah mengetahui namanya dan si perusahaan itu mempunyai aplikasi link ID, kita akan bisa kontakkan langsung dengan para petinggi-petinggi perusahaan. Dan satu lagi, dalam sosial media itu persaingan harga dan kualitas itu sangat tinggi, dan kita memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat Eropa itu harus lebih tinggi daripada offline. Kenapa? Kalau offline itu bisa lihat dengan mata, tapi online itu hanya bisa meraba-raba dan tes kejujuran. Yang kedua, event. Setiap acara-acara di Eropa kita selalu membuka stand. Ada salah satu acara kayak London Modern Fashion Week, Inggris Raya, Februari pameran gaya hidup Muslim, Inggris Raya, Agustus, Tech World Paris, Prancis, Februari. Jadi London Works Fashion Week di Inggris Raya, tapi bulannya Februari. Pameran gaya hidup Muslim di Inggris Raya tapi Agustus, dan Tech World Paris di Prancis Februari. Nah, toko. Yang toko. Pakaian Islami terutama dijual melalui toko fisik, terutama butik untuk pasar kelas atas atau pasar jalanan mingguan di pasar kelas bawah, tetapi penjualan meningkat di toko-toko kelas atas. Nah, dalam toko itu kita harus bagaimana menarik perhatian agar pelanggan percaya bahwa kualitas produk kita lebih bagus dari yang lain. Kita harus memperhatikan dari berbagai aspek. Contohnya, tempat tokonya, peletakan bajunya di mana, peletakan kanan kirinya, atau peletakan warna, atau peletakan cahaya, itu sangat mempengaruhi dari minat konsumen. Bukan hanya baju saja, tetapi konsumen pertama kali masuk, bagaimana kita cara menarik perhatiannya, itu yang paling penting. Nah, dari pemasaran kita harus menanyakan bagaimana sih caranya untuk mengetahui harga. Ini ada saran dari beberapa website. Harga konsumen bergantung pada presensi nilai oleh konsumen di segmen tertentu. Ini dipengaruhi oleh bauran pemasaran Anda. Anda bisa aja searching bagaimana strategi bauran pemasaran. Kalau saya menjelaskan itu akan lebih panjang. Yang kedua, manfaat produk, mempromosikan merek atau tidak. Nah, ada bedanya. Kita mempromosikan diri atau enggak kita tidak mempromosikan. Jadi kita mempromosikan cuma ke pelanggan baru. Bisa saja kita tidak mempromosikan, tapi kita mengandalkan pelanggan lama. Bagaimana pelanggan lama itu percaya sama kita, bangga sama kita, bangga memakai produk kita. Itu akan mempromosikan jalannya waktu. Dia akan bercerita ke orang-orang. Itu harga konsumen Eropa untuk pakaian produksi Muslim, bahasa Muslim, itu sekitaran pas setengah kali lipat harga jual Anda di sini. Bisa aja jika yang memenuhi segmen kelas atas, itu lebih keuntungan lebih banyak, tapi perbedaan harganya juga harus dipikirkan. Untuk penentuan harga itu sebenarnya kalau misalkan Anda di Indonesia, Anda bisa membandingkan cost-nya. Kalau misalkan gini, bedanya kita mengirim satuan baju ke Eropa sama rombongan, itu sangat beda dalam jumlah harganya itu sendiri. Makanya kita menarikkan untuk menjual fashion Muslim sendiri, itu kita tarikkan banyakan belinya. Kalau bisa satu kontainer, kenapa? Itu hitungan satu kontainer itu bisa satu jasa pengirimannya aja cuma 100 perak. Bagaimana caranya? Itu kalau dijelaskan akan lebih panjang. Kalau misalkan ingin lebih tahu, bisa tanya-tanya saja lewat WhatsApp atau komentar. Pengiriman impor dan penanganan menambah 15 atau 20%.
akun tengkulak untuk kenaikan 40-70%. Pengecer dapat menambahkan setidaknya 100-150 untuk harga, akhirnya dapat pajak juga. Tarif PPN Eropa berkisaran dari 18% di Malta hingga 27% di Swedia. Nah, kita sudah membahas bagaimana harganya, deskripsi produknya. Itu kita tidak tahu bahwa di luar sana itu fashion muslim itu banyak kendalanya. Apa aja sih kendalanya? Karena negara-negara kita bukan di Eropa itu bukan mayoritas, tapi kita minoritas. Pemerintahnya dikuasai non muslim. Kita harus menyesuaikan. Ada beberapa negara yang tidak membolehkan memakai niqab. Ada juga tidak boleh memakai kayak slayer, apa sih namanya, slayer itu tidak boleh. Jadi dengan kita harus mengikuti aturan pemerintah juga, tapi tidak keluar dari konteks peraturan syariah. Ada kayak misalkan di salah satu negara, saya akan memberitahu salah satu negara kasusnya bagaimana sih. Kita akan membahas suatu negara di Rusia. Wilayah Starovorusia memiliki larangan jilbab yang pertama dari jenis dikenakan oleh suatu wilayah di Federasi Rusia. Ratusan itu ditegakkan oleh Mahkamah Agung Rusia pada Juli 2013. Pihak berwenang telah menentang kebijakan Rusia tentang pakaian Islami pada tahun 2007. Presiden Ramzan Kadyrov, pemimpin pro-Moskow, mengeluarkan dekret yang memerintahkan perempuan mengenakan jilbab di gedung-gedung negara. Ini merupakan pelanggaran langsung terhadap hukum Rusia, tapi sangat diikuti hari ini. Nah, berbanding balik, di tahun konteksnya 2007 itu sangat keras bahwa jilbab tidak boleh dipakai di Rusia. Tapi secara perlahan di tahun sekarang mulai boleh memakai jilbab. Presiden Kadyrov bahkan menyuarakan dukungan bagi para pria yang menembakkan bola cat pada wanita yang dianggap melanggar aturan berpakaian ketat. Lebih dari 16 juta muslim tinggal di Rusia. Dan pada akhirnya itu Rusia, contoh kasus Rusia. Kita akan salah satu contoh kasus kasus ini aja. Saya ingat-ingat dulu ya. Larangan atau jilbab atau niqab itu bisa terjadi di Belgium. Undang-undang yang melarang kerudung wajah, disebutnya kerudung wajah kalau di Belgium, bukan kerudung, penuh mulai berlaku di Belgia pada tahun Juli 2011. Undang-undang melarang pakaian apapun yang mengaburkan intensitas pemakaian di tempat seperti taman, di jalan. Pada Desember 2012, Mahkamah Konstitusi Belgia menolak banding agar larangan tersebut dibatalkan dengan putusan bahwa itu tidak melanggar hak asasi manusia. Hukum Belgia ditegakkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa pada tahun 2017. Sebelum RUU ini disahkan, burkah sudah dilarang beberapa kabupaten di bawah undang-undang lokal lama yang awalnya dirancang untuk menghentikan orang menutupi wajah mereka sepenuhnya pada waktu karnaval. Ada juga di berbagai negara yang melarang niqab. Niqab paling dibanyakan negara Eropa dilarang. Kenapa? Itu bisa saja diidentitaskan teroris kalau memakai niqab. Oke. Sekarang kita akan menjelaskan tren. Nah, tadi udah negatifnya, sekarang tren di Eropa. Apa aja sih? Di tren di Eropa itu Islamic komoditasation dari pakaian Islamik. Pemasaran pakaian Islamik tidak lagi terbatas pada merek yang menargetkan muslim kaya dengan mode pakaian satu kali untuk bulan Ramadan atau perayaan lainnya.
pasar penggerak menuju mode arus utama, dari merek mewah hingga toko-toko kelas atas. Model dalam jilbab sedang berjalan dengan pakaian Dolce atau Gabbana di atas catwalk. Jadi di fashion saja sudah mulai beredar bagaimana pakaian-pakaian muslim itu dikenalkan. Brand-brand besar mulai memproduksi pakaian-pakaian muslim. Contohnya yang baru memproduksi itu ada H&M, Uniqlo atau enggak LTD. Itu salah satu brand-brand besar yang memproduksi pakaian-pakaian muslim. Bagaimana sih caranya untuk membuat pakaian islami lebih dari sekedar konsumen religius saja? Membantu konsumen menciptakan gaya alternatif mereka sendiri. Tidak terlalu religius, tetapi karakter masih sederhana. Menggunakan gaya pasar menengah yang trending, menekankan keahlian atau asal dari produk Anda. Itu yang paling penting. Nah, sekarang penutup kesimpulannya. Kesimpulan dari semua ini, sebelum Anda terjun untuk berjualan di Eropa atau di negara-negara lain, Anda harus mengetahui bagaimana budaya, sifat mereka dalam memilih pakai produk. Bukan hanya pakaian. Kita bahas bukan hanya pakaian saja, tapi makanan, minuman, dan lain-lainnya. Itu sangat berpengaruh. Bukan hanya dari kualitas, tapi dari sifat kita berjualan itu sangat berpengaruh. Cara kita berjualan, cara kita bernego, itu harus diketahui. Dan kita harus mempelajari juga apa peluang di negara itu. Yang ketiga, bagaimana caranya ekspor. Itu bisa diketahui, dipelajari. Oke, kalau untuk harga kayak pengiriman kargo itu bisa di salah satu website ada. Website khusus untuk mengirim kargo yang murah. Dan misalkan hitungan satu kargo aja 20 ton, 20 feet. Kan ada 20 feet, ada 40 feet, banyak. Ada 4 jenis kargo. Itu hitung-hitungan. Itu bisa satu barang saja bisa 20 perak atau enggak 1 perak. Kalau misalkan kita borongan. Jadi ada sistemnya borongan, atau kita satu kargo, atau enggak kita membeli satu kargo tapi kita membuka jasa orang lain untuk mengirimkan barang ke kita. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.